beberapa hal yang harus kalian perhatikan nak, ya. Ada beberapa hal. Tapi sebelum kita mencapai itu, kita lihat dulu kalian di kelas ya. Habis histologi ya. Oke. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sama dengan yang lateral ya. Kalian harus bisa memahami struktur, posisi ya. Kemudian ciri-ciri ya dari otot, muskulus, saraf, nervus, pembuluh darah, baik itu arteri maupun vena, dan juga kelenjar getah bening. Harus tahu posisinya. Kemudian tujuan tujuan untuk mencapai area ini ya, itu kalian harus membuka otot-otot pektoral. Ya, otot-otot pektoral. Nah, biasanya yang paling dominan itu ya yang mayor ya, yang superficial. Pectoralis descendens maupun transversus. Sedangkan yang profundanya itu yang tebal ya ascendens. Subclaviusnya cukup tipis, jadi enggak sampai kepotong gitu ya. Kemudian ada latissimus dorsi di bagian torak, ya, trapezius di bagian permukaan dari scapula, demikian juga rhomboideus, sehingga scapula itu bisa terkuak ke arah kranial, ya, terkuak ke arah kranial. Jadi dia terbuka ke arah kranial. Kemudian kalau kita perhatikan lagi ya, nah ini saya yakin kita sudah bahas kemarin sudah cukup. Beberapa otot yang patut kita perhatikan di sini ya nak ya. Ada beberapa otot yang patut kita perhatikan. Yang pertama adalah musculus supraspinatus, musculus teres major, biceps brachii, ya. Di mana otot-otot yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya kita bisa jumpai di sisi lateral. Ya. Musculus supraspinatus itu ototnya membulat, nak. Ya, membulat sehingga bisa dikatakan dia membungkus marguk kranial dari os scapula. Itu sebabnya dia pasti akan nampak baik dari sisi lateral maupun dari sisi medial. Demikian pula teres mayor. Ya, kita tahu bahwa teres mayor kan berpangkal pada angulus caudalis ya, os scapula dan berakhir hingga prosesus teres mayor di sisi kraniolateral os humerus. Sehingga dia justru nampak sempurna di bagian medial terutama. Ya. Mari kita pahami satu persatu. Hati-hati dengan pernyataan poin yang kedua, nak. Ya, hati-hati pernyataan poin yang kedua. Muskulus ini tertutup oleh muskulus serratus ventralis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau posisi dari scapula itu adalah posisi normal, maka musculus prospinatus bagian profundanya itu adalah musculus serratus ventralis cervicis. Ya. Pada sisi kalau ini berarti sudah dibalik ya. Proximal side. Demikian pula ada pectoralis ascendens pada bagian distal side. Ya. Sisi kaudal dari musculus supraspinatus itu dijumpai musculus subscapularis. Jelas ini. Makanya saya minta dengan sangat pada kalian hati-hati ya, hati-hati memahami dari soal, terutama pada posisi medial, nak.
Titik orientasi tetap harus kalian pahami. Bentar, mari kita lihat. Titik orientasi itu tetap harus kalian pahami. Ya, ini adalah distal dari scapula dengan acromeonnya. Dan ini apa ya? Tuber. Halo? Halo? Betul, tuber oleh kanon. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Bahwa bagian distal dari scapula itu menunjukkan posisi kranial. Kalau perlu dicatat. Sedangkan tuber oleh kranon itu menunjukkan posisi kaudal. Ya. Sehingga kalau ini kita balik, nak. Tetap ini harus perhatikan bahwa ini adalah sisi kaudal. Ya, bahwa ini adalah sisi kaudal, ini tuber oleh kranon. Ini bagian distal dari scapula. Ini adalah sisi kranial. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kalau kalian perhatikan, bagian medial itu banyak sekali kalian jumpai keberadaan dari pembuluh darah dan saraf. Nah, lalu lintas pembuluh darah dan saraf di bagian medial ini banyak sekali. Ya, itu adalah ciri dari medial. Lalu yang ketiga, dia lebih banyak nampak keberadaan dari tulang. Apalagi pada posisi regio antebrachii, posisi yang ketiga. Tolong diperhatikan betul. Siapapun juga minggu depan yang akan memberikan kuliah pada kalian, tolong diperhatikan. Kenapa saya menyampaikan ini? Jumlah preparat kambing dengan jumlah meja yang digunakan untuk ujian praktikum itu nggak seimbang. Sehingga kita ngakalinya, kaki ini kita lepas dari tubuhnya. Ya, kaki ini kita lepas dari tubuhnya. Sehingga kalian tetap harus bisa, titik orientasi itu harus bisa kalian kuasai. Kalau dia itu lepas dari tubuhnya. Ya, sekali lagi, yang pertama, distal dari scapula itu menunjukkan posisi kranial, sementara tuber oleh kranon menunjukkan posisi medial, kemudian keberadaan dari saraf pembuluh darah, ya, itu juga menunjukkan medial. Kemudian banyak area yang nampak tulang, ya, nampak tulang. Kalau sisi lateral biasanya tulang itu terbungkus dengan otot. Logikanya sih sederhana sih memang, karena bagian lateral mudah sekali terkena dengan benturan. Untuk menghindari terjadinya trauma, maka tulang-tulang tadi dibungkus dengan otot. Ya, tolong diperhatikan. Jadi ini musculus suprascapula. Nah, bagian kaudalnya itu ada musculus subscapularis. Ya. Ini kalau kalian jeli, ini bisa terbagi menjadi pas kranial, pas intermediate, dan pas kaudal. Dan insya Allah ini nanti akan terlihat. Ya, walaupun kambingnya kecil. Kemudian ini kalian garis bawahi, nak, ya. Kalian garis bawahi. Jadi di antara serat-serat dari ketiga bagian musculus subscapularis itu seringkali muncul saraf, gitu ya. Muncul struktur saraf. Ya, udah jelas struktur saraf itu adalah nervus subscapularis, ya. Teres mayor. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini,
antara subscapularis dengan teres mayor, berarti ini di sisi kaudal ya nak ya. Berarti ini di sisi kaudal, jangan lupa. Itu kalian akan menemukan nervus axillaris. Ya, nervus axillaris. Nah, ini ya. Ini distal, kranial, ini oleh kranon, kaudal. Berarti ini posisinya di kaudal. Ini sisi lateral. Kenapa? Ototnya terlihat dengan jelas. Ya, ototnya terletas dengan jelas. Nah, ini bagian meta. Tuberositas teres mayor. Posisinya ada di kraniolateral os humerus. Ya. Nah, nanti kalau di sekitar ini ya, sepanjang ini itu kalian bisa menemukan nervus axillaris ya. Coracobrachialis ini perhatikan cirinya ya. Cirinya Coracobrachialis ya. Dia itu ada di bagian distal dari subscapularis dan supraspinatus. Berarti posisinya ada di craniodistal. Nah. Dan kemudian ingat kemarin kita sudah nyebut cranialis ya. Dia ya bisa kita temukan di antara Coracobrachialis dengan teres mayor. Kita lihat posisinya di mana. Ini Coracobrachialis. Ya. Ini Coracobrachialisnya, ini teres mayornya. Nah, disinilah kita akan menemukan di kisaran ini kita akan menemukan arteri circumflexa humeri cranialis ya. Agak ke atas sedikit kita akan menemukan nervus axillaris. Ini sama persis dengan yang kemarin ya. Hanya saja yang kemarin itu kita lihat dari sisi lateral. Ini kita lihat pada sisi medial. Nah, ini ya. Lihat pada sisi medial. Ini adalah musculus extensor carpi radialis. Ya, dan ini os humerus ini nak. Ya, ini adalah ekstremitas distal os humerus. Ini kelihatan banget tulangnya. Kemudian trisep brachii. Kemarin sudah kita pelajari ada kaput lateral dan kaput longum gitu ya. Lateral dan hati-hati nak ya. Ya. Ini kalau dari sisi medial lo ya, kita melihatnya dari sisi medial, posisi dari ini. Tapi sekali lagi dari sisi medial. Kalau dia posisinya di kembar Corako dari musculus triceps brachii. Lebih spesifik di sini itu adalah kaput medial. Ya, kaput medial. Ini kalau kita perhatikan ya. Dari mana kita tahu ini adalah sisi medial? Itu di situ lihat itu. Lalu lintas pembuluh darah yang warna merah dan warna biru. Serta lalu lintas pembuluh saraf yang berwarna kuning. Itu kelihatan jelas ya, nampak jelas di situ. Nah, ini yang harus kita tahu gitu ya. Ini yang harus kita tahu. Kemudian ini supraspinatus ya, subscapularis, teres mayor gitu ya. Ini adalah tensor antebrachii, ini adalah triceps brachii. Kaput medial. Ya, kaput medial. Kemudian kita lihat ini brachialis, ini
lacertus fibrosus, extensor digitorum radialis ini. Ya. Ini bisep brachii. Kita bisa lihat di sini. Nah, ya. Bisep brachii. Maaf saya kebalik. Bisep brachii ini yang brachialis ini. Ya. Astagfirullahaladzim, keliru mana ya? Si. Oh ya, ini ya. Nomor 8 ini dipotong ya, dipotong. Itu adalah musculus brachialis. Itu lacertus fibrosus. Biasanya dokter Kris itu senang sekali mengeluarkan lacertus fibrosus ya. Lacertus fibrosus itu adalah bagian dari mana ya? Terus bagiannya siapa? Dia akan melintas dan menyatu dengan ligamentumnya siapa, itu ya. Jadi harus kalian perhatikan baik-baik. Vaskularisasi untuk area medial itu dilakukan oleh arteri aksilaris. Sedangkan inervasinya dilakukan oleh plexus brachialis. Plexus itu adalah suatu istilah, kalian sudah tahu di PAV ya, suatu istilah untuk menyatakan kumpulan dari saraf ya, penyatuan beberapa saraf. Kemudian di situ kita akan menemukan sistem limfatik yaitu limfonodul aksilaris dan limfonodul cubitalis. Ya. Nah, vaskularisasi sebelum mencapai ke arteri aksilaris ya, itu ada beberapa hal yang patut kalian ketahui. Karena biasanya kalau sudah buka kaki depan, cara tidak langsung wilayah jantung itu nampak. Tapi kalau nggak ketemu, jangan dipaksain ya nak ya. Jangan dipaksa. Yang jelas vaskularisasi ya, yang dari jantung. Untuk wilayah kepala, leher, dan kaki depan, dari jantung, dari ventrikel kiri, dia akan keluar membentuk truncus brachiocephalicus. Ya, truncus brachiocephalicus. Kemudian truncus brachiocephalicus ini ke arah wilayah, ke arah atas ya, ke atas, ke wilayah kepala, itu dia akan bercabang membentuk arteri carotis communis. Sedangkan membelok ke arah aksila, dia akan mencabangkan arteri subclavia. Ya, arteri subclavia ini enggak terlalu panjang, ya, pendek aja. Yang selanjutnya dia akan membentuk arteri aksilaris. Bukan membentuk, melanjutkan. Ya. Aksilaris. Awas hati-hati ya nak ya. Aksial. Apa bedanya? Aksila, aksial. Apa bedanya? Ada yang tahu? Apa bedanya? Halo? Ada yang tahu? Kalau aksila itu wilayah ketiak, nak. Ya, wilayah ketiak. Baik itu ketiaknya manusia maupun ketiaknya hewan, itu aksila. Tapi kalau aksial, ya itu sumbu. Ya, sumbu. Jadi yang menunjang tubuh itu aksial. Hati-hati di sini. Kadang-kadang keliru. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, nak ya. Ini kalian tidak akan membuka ini dulu sebelum kalian kuis, ya, sebelum kuis. Nanti setelah kuis baru kalian akan membuka, kalian akan mendapatkan kondisi seperti ini. Ya. Kita lihat ini adalah aorta abdominalis. Ya,
yang menuju ke wilayah abdomen, ya. Nah, ini trunkus brachiocephalicus. Nah, ini yang menuju kepala leher dan ke arah kaki depan. Ya. Selanjutnya ini adalah arteri subclavia. Sedangkan kalau ke depan ke sana itu ini aksilaris ya. Ini aksilaris. Ini yang ke arah depan sana, ini arteri carotis communis. Jadi untuk kalian nanti setidak-tidaknya ya syukur kalian bisa ketemu dengan arteri subclavia. Kalau nggak ketemu ya berarti nanti pada saat pasca kuis ya, pasca kuis kalian akan membuka wilayah torak untuk mempelajari apa saja yang ada di torak. Ingat ya, anatomi tidak bisa terpisah ya. Satu dengan yang lainnya itu selalu terhubung. Jangan kalian anggap bahwa anatomi kaki belakang selesai, ya sudah selesai, dilupakan, enggak. Ya, terbukti dengan PAV osteologi di semester 1, pada semester 2 ini juga masih tetap digunakan. Ya, jadi anatomi sampai dengan semester 3 enggak, tidak pernah berdiri sendiri ya. Nah, memasuki wilayah koste pertama ya, itu kalian nanti akan menemukan beberapa percabangan dari arteri aksilaris gitu ya. Ada beberapa percabangan dari arteri aksilaris. Yang pertama adalah arteri torasika eksternal. Torasika dari namanya kalian mestinya sudah harus bisa membayangkan posisinya ada di torak. Ya, berjalan ke kaudal di sepanjang dinding lateral dari dada. Kemudian ada arteri vena thoracoacromialis atau supraspinatus. Ini berjalan di antara musculus subscapularis dan musculus supraspinatus. Kemudian arteri vena subscapularis tadi sudah kita bicarakan ya. Ada di antara subscapula dengan teres mayor. Thoraco-dorsalis ini yang menuju latissimus dorsi. Jadi dia naik ke atas. Ya, dia ke atas ke arah latissimus dorsi. Arteri brachialis ini kalian garis bawahi, nak. Dia adalah kelanjutan dari arteri aksilaris. Ini kalian garis bawahi. Kelanjutan arteri aksilaris pada area humerus. Kemudian ada arteri circumflexa humeri cranialis ya, dia ada di coracobrachialis dan teres mayor. Ya, menyelinap di antara kedua otot itu, serat-serat dari otot itu dan menuju ke arah lateral, ya, menuju ke arteri profunda brachii itu menyelinap di bawah musculus triceps brachii caput longum. Ya. Jadi kalau kita lihat serat-seratnya, kita hati-hati, nanti kita akan menemukan pembuluh darah, yaitu profunda brachii. Nah, ini kalau kita lihat, ini tadi trunkus ya, ini adalah subclavia, ini adalah aksilaris, maka bagian inilah arteri torasika eksternal. Jadi ini ya, sana. Ada yang menyatakan dia itu adalah cabang dari arteri aksilaris, ada yang menyatakan dia terbersit dari pangkalnya adalah subclavia. Ya, ini arteri aksilaris. Jangan sampai kalian memotong sendiri, ya, memotong sendiri preparat Anda seperti ini. Nanti biarkan cutting asdos kalian yang melakukan kalau memang diperlukan. Kayaknya menunggu sampai sampai ujian dulu baru bisa gitu ya. Ya sampai ujian dulu baru mereka akan memotong. Jadi kalian tetap harus tahu posisi-posisinya gitu ya. Nah, ini arteri aksilaris nah ya. Ini istimewa.
Apakah ada nama keistimewaan ini? Ada, nanti sebentar. Ya, perhatikan baik-baik, ini istimewa banget ini. Ya, ini aksilaris. Arteri vena subscapula, nih ya, subscapularis, ya. Arteri vena thoracodorsale ini yang nanti akan menuju ke latissimus dorsi, ya, yang menuju ke latissimus dorsi, jadi di arah kaudal ya, di bagian kaudal dari torak gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat ini adalah arteri cervicalis superficialis, kemarin sudah kita temukan ya, dia ada di permukaan dari lipoglandula cervicalis superficialis. Kemudian ini yang thoracodorsale ya, menuju ke latissimus dorsi ya, menuju ke latissimus dorsi. Ini kelihatannya ini potongannya latissimus dorsi ini. Ya, ini dibuat. Nanti kondisi seperti inilah yang insya Allah yang akan kalian lakukan di praktikum 2 minggu mendatang ya. Jadi minggu ini kalian memulai dengan topik yang pertama gitu ya. Kemarin kan kalian melakukan pembuatan preparat ya. Awas hati-hati, minggu ini kemungkinan besar kalian akan ada pretest untuk pembuatan preparat. Apa sudah dipelajari, Nduk? Le? Adik-adik semua sudah dipelajari? Semoga kalian sudah membuka YouTube-nya ya. Jadi tidak hanya sekedar menu-menui file kalian di laptop ataupun di PC kalian, tapi tetap kalian harus pelajari itu dengan baik ya. Kalau nggak minggu ini, kalian diujikan ya minggu depan. Kayaknya sih minggu ini diujikan, pretest. Ya, dan jangan lupa pada kuis juga ada soal untuk pembuatan preparat. Thoracoacromialis atau supraskapularis posisinya ada di antara musculus ini subscapularis dan ini supraspinatus ya. Ini ya. Dia akan terbesit di situ ya. Akan terbesit di situ di antara sekarang kalau supaya nggak bingung ya, ini ke arah torak, kemudian ini adalah akromeon. Makanya disebut dengan thoracoacromialis ya. Dan dia lebih banyak keluar dari serat-serat supraskapularis. Makanya dia disebut supraskapularis. Arteri vena ya. Oke, kita lanjutkan. Arteri brachialis. Ingat, arteri brachialis itu adalah kelanjutan ya, kelanjutan dari arteri aksilaris ya. Ingat itu. Nah, kalau kita perhatikan posisinya, Nak, maka arteri brachialis itu ada di sepanjang sisi medial dari korpus os brachim. Ya. Itu tolong diperhatikan baik-baik. Ada di sisi medial. Ya, ini tulangnya ini. Nah, ini di sisi medial. Jadi kalau kita melakukan tindakan pada fraktur di sumerus misalkan, maka kalian harus hati-hati. Kalau frakturnya itu masih bisa di handle dari sisi lateral, ya kita lakukan dari sisi lateral. Kenapa? Karena dari sisi lateral itu tidak terlalu banyak kita menjumpai arteri maupun nervus ya, arteri maupun nervus. Kalau tadi yang mengarah
ke kranial itu adalah arteri sirkumflexa humeri cranialis, maka yang ke arah kaudal, ya jangan lupa ini oleh kranon, berarti dia terbesitnya ke arah kaudal, bukan ke arah kranial, itu adalah arteri sirkumflexa humeri caudalis, ya, caudalis. Nah, ini kranialisnya, maka yang area ini adalah caudalisnya. Kemudian di bagian tengah, ya, di bagian tengah itu kita akan menemukan arteri profunda brachii. Kita lihat tadi ya, profunda brachii ada di coracobrachialis dengan triceps brachii ya. Ini adalah arteri vena scapularis descendens. Descendens itu turun ya, turun. Jadi dia ada di area scapula, turun ke bawah. Jadi kalau kita lihat percabangan utama dari arteri brachialis sekali lagi itu adalah kelanjutan dari arteri axillaris ya. Itu cranialis, kemudian profunda brachialis, colateralis ulnaris berarti dia di sekitar ulna sini, ini colateralis ulnaris, arteri transversa cubiti dan interosseus communis. Ini kita lihat, ini adalah aksilarisnya nak, ya. Kemudian itu ke arah depan, ya jangan lupa. Kok tahu dok ini arah depan? Jangan lupa. Ini bagian distal, ini oleh kranon. Ini yang menunjukkan sisi kaudal. Maka otot yang ada di sini itu supraskapularis. Oleh sebab itu ini adalah arteri supraskapularis. Ya. Kemudian ini adalah subskapularis. Ini keluar dari aksilaris ini. Ya, subskapularis. Kemudian ini dari sini, ini adalah thoracoldorsalis. Ini yang menuju ke latissimus dorsi. Ya. Selanjutnya ini adalah brachialis. Ya, brachialis itu ini yang ke arah depan. Kok tahu dok ini yang ke arah depan? Jangan lupa. Ini bagian depannya ini. Circumflexa humeri cranialis. Dan yang di belakang ini adalah circumflexa humeri caudalis. Dilihat ini, diingat. Kalian nggak mungkin kan ya menghafalkan ini. Sekali lagi ikro ya nak ya. Ikro. Jadi tetap kalau saya nyaranin sih di print gitu ya. Ditempelkan pada buku Anda ataupun ditempelkan pada meja belajar Anda atau dinding dari meja belajar Anda yang mudah kalian baca gitu ya. Intinya cuma terlihat, terbaca, termemori. Itu intinya. Kalau tidak terlihat ya tidak mungkin terbaca. Kalau tidak punya effort untuk melihat, membuka catatan Anda ya tidak mungkin terbaca. Kalau tidak mungkin terbaca ya jelas bagaimana caranya termemori. Nah itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang di bawahnya ini adalah profunda brachii. Gitu. Ya. Jadi kalian bisa pelajari dengan gampang di sini. Ya. Nah, itu adalah arteri colateralis ulnaris menuju ke ulna. Ya. Menuju ke ulna. Kemudian ini adalah transversa cubitalis. Jadi kalau arteri colateralis ulnaris itu dia ke arah kaudal, nak. Tapi kalau dia besar, cukup besar ya. Tapi kalau kambingmu kecil-kecil kemarin ya rasanya agak sulit ya. Tapi dilihat aja lah. Mudah-mudahan bisa. Ya. Ke arah depan itu adalah transversa cubitalis ya. Dan itu kelanjutan dari arteri brachialis, dia akan menjadi arteri mediana. Jadi sekali lagi, kelanjutan dari arteri axillaris adalah arteri brachialis,
arteri brachialis hingga mencapai distal ya dari artikulasi okubiti. Selanjutnya di wilayah antebrachii dia akan menjadi arteri mediana. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalian paham? Kalian paham? Sampai di sini? Nggak ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ya, kita lanjut. Ya, inervasinya sekarang. Nah, tadi sudah banyak ya, jadi torasika eksterna. Kalau dikatakan torasika eksterna ya berarti dia cabang dari arteri subclavia ya nak ya. Sebentar ya nak ya, sebentar Bapak kok teriak-teriak ada apa? Sebentar. Apa Mas? Halo, terima kasih ya sudah menunggu. Ternyata beliau mau buka kerai bambu itu loh nak. Tapi karena pakai kursi roda kan, jadi mau nyantolin di tempatnya itu turun lagi, ditarik, turun lagi. Akhirnya frustasi teriak beliau sampai 3 kali. Bentuknya Sekali kayak 2 kali saya apa? biarkan ada Kayak apa, kayak 3 film kali sini mikir kayak saya. garis-garis Makasih ya garis sudah gitu. Tapi skopring. menunggu. Baik, kita lanjutkan. Inervasi. Kalau tadi vaskularisasi, ya, kalian sudah tahu seperti itu, maka sekarang kalian harus menguasai inervasinya. Ya. Kenapa? Karena di sini banyak sekali hal-hal ya yang terkait dengan plexus brachialis. Nah, di ujung pangkalnya adalah plexus brachialis. Itu ujung pangkalnya. Mahasiswa Banyuwangi tanggal 14 diliburkan ya. Kalian harus menyiapkan PHL ya, Nak. Betul. Terus kalian yang coblosannya tidak di Surabaya ya apa? Bisa. Halo, adik-adik, interview intermezzo sedikit. Jawab. Nggak bisa pulang, Dok. Dah, nggak ada yang jawab. Kalian dengerin saya apa enggak ya? Halo? Dengar, Dok.
Yang ini kalau gak enak ya nge-zoom. Kalian mati, kamera saya tidak bisa, hanya bisa latar belakangnya tok. Gitu. Baik, positive thinking bagi saya untuk kalian semua. Ya, demi kesuksesan kalian. Sekarang plexus brachialis, nak ya. Jadi ingat sekali lagi saya sampaikan, plexus brachialis itu sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa saraf. Pangkalnya itu dia satu sebenarnya. Ya, dimana kalau kita perhatikan ya, dia itu dicabangkan dari nervi vertebrae cervicalis ya, ventralis ya. Ramus ventralis, vertebrae cervicalis 6, 7, 8. Ya. 6, 7, 8. Jangan lupa cervixnya itu ada 7. Ya. Tapi kalau kita perhatikan antara foramen magnum dengan atlas itu cervix 1, nervus cervicalis yang pertama. Dengan demikian sampai dengan cervix ke-7 ya. Ini kalau kita lihat cervix ke-7, ini justru cervix ke-7 ini. Dengan toraks 1 itu jadi nervi vertebrae cervicalis yang ke-8. Makanya 6, 7, 8 dan vertebrae thoracalis 1 dan 2. Nah, inilah ramus ventralisnya. Inilah yang nantinya akan ya 1 dan 2. Duanya nggak terlalu banyak ya. Yang utama justru yang 1. Ini duanya sedikit aja nih. Ini sedikit aja nih. Duanya. Tapi yang utama adalah 6. Kalian lihat ini saling bergandengan tangan begitu gampangannya ya. 7, 8. Ini nantinya yang akan membentuk plexus brachialis. Nah, ini yang harus benar-benar kalian hafalkan. Harus di luar kepala. Oke, saya cabut, jangan dihafalkan. Ya, dibaca sampai kalian di luar kepala. Ada 11 cabang. Ya. Ada 11 cabang yang keluar dari plexus brachialis ini. Ya. Yang pertama supraskapularis. Kalian bisa ngebayangin pasti di area supraskapularis. Subskapularis pasti di area subskapularis gitu ya. Pectoralis cranialis et caudalis. Berarti di area otot pektoral ya, di area pektoral. Kemudian selanjutnya ada musculocutaneus. Nah, ini tolong digarisbawahi ya, nak ya. Musculocutaneus. Medianus. Musculocutaneus dan medianus itu membentuk loop. Ya, membentuk loop. Membentuk suatu lubang. Ya, apa ya? Dua yang saling bersentuhan, kemudian ketemu lagi di bagian bawahnya gitu ya. Nah, ini yang nanti akan diisi atau akan melintas arteri aksilaris. Nah, kondisi seperti inilah yang disebut dengan ansa aksilaris. Paham ya? Jadi bentukan dari nervus musculocutaneus dan nervus medianus yang akan dilalui oleh ansa aksilaris, arteri aksilaris, itu namanya adalah ansa aksilaris. Nervus aksilaris, nervus radialis, nervus ulnaris. Nah, nanti nervus ulnaris ini akan ke arah superficial, dia akan mencabangkan nervus cutaneus antebrachii caudalis. Thoracica longum, thoracica lateralis, dan terakhir thoraco-dorsalis. Ya, mau nggak mau harus hafal ini. Saya cabut. Ikro ya, dibaca sehingga dia di luar kepala gitu ya. Di luar kepala, include posisinya. Ya, include posisinya. Kalau hanya sekedar namanya saja, posisinya kalian tidak pahami ya nggak akan
bisa mendapatkan nilai yang baik gitu ya. Jadi ya apa caranya lah. Nah ini kalau kita perhatikan ya. Ini adalah plexus brachialisnya. Di pangkal dari aksila. Bukan aksial, hati-hati. Pangkal dari aksial. Yang merupakan kumpulan ya dari ramus ventralis, nervi cervicalis 6, 7, 8 dan nervi vertebrae thoracalis 1, 2. Ini. Ya. Selanjutnya ini area latissimus dorsi. Kira-kira apa ya? Latissimus dorsi, kira-kira apa? Gak fokus ya kalian ya. Karena di kelas. Ini adalah thoracica longum. Ya, thoracica longum. Kemudian ini adalah thoracica lateral. Ini yang di pectoral ya. Kemudian ini pectoralis. Ya, ini pectoralis. Loh dok, itu kok kelihatannya nyabang? Enggak, ini enggak nyabang ini. Ya, ini keluar dari plexus brachialis. Sedangkan ini adalah pectoralis cranial. Ya. Kemudian ini yang ke arah latissimus dorsi, maaf, ya, ini yang ada di profunda dari latissimus dorsi, ini thoraco-dorsalis. Ya. Jadi lebih ke atas lagi. Thoraco-dorsalis. Kemudian, nah ini ya, ini thoracica longum, ini thoracica lateral. Ya. Nah, ini karena dia masuk ke wilayah subscapularis. Sub apa supra? Ini supra ya. Ini supra. Ya, di antara supra dan sub, maka ini adalah nervus suprascapularis. Ya, suprascapularis. Kemudian nah ini baru subscapularis. Ya, dan yang bawah ini juga termasuk di antara sub dengan teres mayor. Kenapa? Pelan-pelan. Ngendikan pelan-pelan. Halil. Oh ya, bentar ya. Ya, ini subscapularis. Sekarang nervus pectoralis terbagi cranialis, caudalis. Ya, cranialis, caudalis. Kita lihat dulu posisinya ada di mana dia. Nah ini. Ya, jadi hampir tumpang tindih ya. Hampir tumpang tindih. Nanti diperhatikan baik-baik posisinya. Ya, posisinya dilihat dari pangkalnya. Ya, dilihat dari pangkalnya. Kalau ini kan di sini kan area dari ascendens. Ini kan ascendens. Nah, ya, ini ascendens. Maka dia yang ke arah ascendens ini dia disebut pectoralis caudalis. Ya, ini transversarius kalau saya nggak salah ini. Ini transversarius. Maka dia pectoralis cranialis. Medianus ya. Medianus itu akan berjalan dengan musculocutaneous. Gini caranya mengingat. Musculocutaneous, kutan. Kita tahu kan kemarin ya, musculus cutaneus truncii, musculus cutaneous omobrachii. Kan area kulit toh tipis. Jadi musculocutaneous itu lebih tipis. Medianus yang lebih tebal. Ya. Medianus yang lebih tebal. Kemudian aksilaris, ya. Aksilaris dia menyusup di antara ini teres mayor, ini subscapularis di bagian distal ya dengan arteri circumflexa humeri caudalis.
caudalis, ya. Nah, ini adalah radialis, Nak. Ya. Ini pada pangkalnya. Nah, ini kalau kita lihat lihat dari sisi lateral. Ya, dia akan keluar di sepanjang permukaan lateral dari karpus os humerus ya sampai ke radius. Ulnaris, kalau yang di sisi lateral itu didominasi oleh radialis, Nak. Maka yang di sisi medial itu didominasi oleh nervus ulnaris. Ya, nervus ulnaris. Dia sampai mengarah pada kubitil, bagian kaudal, ya, bagian kaudal. Thoracica ya. Kemudian thoracica lateralis ini, ya. Kemudian ini kalau kita lihat dari sisi depan, thoracoldorsalis ini. Ya, itu harus tahu. Ya, ada 11 cabang yang keluar dari plexus brachialis. Thoracoldorsalis ya, ini yang kuning ini. Ini terutama ke arah latissimus dorsi menginervasi mensarafi latissimus dorsi itu ya. Tapi kalau pada domba dia juga teres mayor dan pectoralis profundus, subclavius maupun pectoralis ascendens. Nah ini, coba kita perhatikan. Ini plexusnya dipotong. Makanya saya bilang jangan sampai motong plexus ini. Kalau plexus ini motong, ini semua kolaps, kalian susah mencari. Ya, susah mencari. Ini supraskapularis nomor 1, ini subskapularis. Ya. Kemudian ini axillaris. Ya. Ini medianus, ini musculocutaneus. Nah, ini jadi satu di sini membentuk bentukan ya yang akan dilalui oleh arteri aksilaris. Ini arteri aksilaris. Nah, struktur inilah yang disebut dengan ansa aksilaris. Ya. Di bawah antara medianus dengan musculocutaneus itu tidak bisa dipisahin. Nah, ini jadi satu ini. Ya, di bagian distal. Kemudian ini adalah nervus radialis, dia akan ke arah lateral ya, dan ini adalah ulnaris ya. Ini adalah ulnaris. Ya, nantinya akan mencabangkan cutaneus antebrachii-caudalis. Nih, kita bicara ansa. Ini loh ansa. Ya, nah ini ansa. Ya, ini ansa. Jadi yang tebal ini adalah medianus, yang tipis ini adalah musculocutaneus, dan dia akan dilalui oleh axillaris. Ya, dia akan dilalui oleh axillaris. Itu struktur dari ansa axillaris. Jadi kalau kalian ditanya ansa axillaris itu apa ya? Ada 3 struktur ini, Nak. Medianus, musculocutaneus, dan axillaris. Kemudian ini adalah limfonodul axillaris, dan di bagian kubiti ini ada limfonodul cubitalis. Ya, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Baik cervicalis superficial, limfonodul axillaris, limfonodul cubitalis, ataupun limfonodul yang lain di area-area yang lain, itu kalian harus hati-hati. Karena apa? Karena mereka biasanya akan tertutup oleh lemak, ya, jaringan lemak. Jadi kalian pelan-pelan, jangan terus ke susu, ada lemak kalian kasihkan, dibuangi nanti bisa salah mata, kelenjar getah beningnya ikut kebuang. Itu kalian harus hati-hati di sini. Ya, harus hati-hati betul. Oke, ini praktikumnya ya. 2 minggu lagi berarti ya.
Ini nanti kalian bisa baca, saya pikir enggak perlu sekarang ya. Kalau sekarang nanti kalian malah jadi bingung gitu ya. Jadi saya kira nanti kalian bisa bersama dengan cutting kalian gitu ya. Sebentar, saya coba untuk ini lagi ya nak ya. Ini saya tutup dulu sebentar. Ya, mana chatroom? Saya coba saya klipkan di chatroom kalau memang bisa. Sedang proses. Ya, ada progres. Tunggu sebentar. Sambil menunggu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ya, ternyata progresnya bagus. Jadi kalian bisa ngambil dari chatroom ya. Mungkin salah satu bisa ngambil, terus nanti bisa di-share ke teman-temannya kalau misalkan kesulitan ngambil di... Kalau pakai laptop sih enak ya, langsung ya. Ya, silakan. Silakan kalian ambil. Ada yang mau bertanya? Monggo. Mohon maaf dok, saya izin bertanya mengenai absen. Saya tadi mohon maaf agak telat masuknya. Walah, tak pikir apa. Bentar. Siapa namamu? Ahmad Soleh Farhad dok. Ada lagi? Yang lain? Sudah, satu aja. Oke, baik. Sudah di download? Halo, sudah di download nak? Sudah dok. Oke, sudah ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ya, karena nggak terlalu banyak ya. Sebenarnya materinya nggak banyak. Yang banyak itu adalah bagaimana caranya kalian mengingat. Itu yang banyak. Itu yang susah, gitu ya. Jadi saya berharap kalian bisa menguasai dengan baik gitu ya.
Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas pengertian kalian semua. Saya cukupkan sampai di sini. Selamat beristirahat untuk lanjut ke praktikum histo ya. Semoga histo kalian semuanya dapat nilai bagus ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri ya, Nak. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Terima kasih, Dok. Oke, sama-sama. Recording